Gadis itu mengatakan bahwa saat dia tiba, dia diundang makan malam oleh dua temannya. Pria itu juga ada di sana. Ketika dia mau berniat untuk pergi, pria itu mencegahnya dan menawarkan minuman jus. Namun setelah meminumnya dia merasa pusing. Yuang Chen mengatakan bahwa seseorang telah memasukkan obat tidur ke dalam gelasnya, dan bertanya kenapa dia sampai meminumnya. Gadis itu langsung melompat dari sofa dan dengan marah berkata bahwa dia akan melapor ke polisi. Yuang Chen mendukungnya dan sambil mengeluarkan ponselnya. Dia berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan orang jahat lolos begitu saja. Sebuah mobil polisi tiba di tempat Yuang Chen berada. Zhao Yun pergi bersama polisi, dan Yuang Chen berharap pria itu tidak akan lolos dengan mudah kali ini. Yuang Chen kembali ke vilanya dan bertemu dengan pengelola villa nomor 8 yang ada di dekatnya. Yuang Chen bertanya apa yang dia lakukan di sini, dan wanita itu senang karena dia akhirnya sudah kembali. Wanita itu menjelaskan kedatangannya ke sini dengan tujuan bahwa Sui Yinong mengundangnya untuk makan malam dan menanyakan apakah dia bersedia untuk datang. Yuang Chen mengatakan bahwa dia sangat lelah hari ini, tetapi besok siang dia akan menunggu mereka untuk makan siang di tempatnya. Sang pengelola setuju dan berjanji akan menyiapkan beberapa hidangan untuk makan siang besok. Jadi Yuang Chen tidak perlu susah payah untuk memasak. Wanita itu kembali ke villa nomor 8, dan Sui Yinong bertanya kenapa dia datang sendirian. Yang dijawab pengelola bahwa pria itu menolak. Dia memberitahu Sui Yinong bahwa pria itu justru mengundang mereka untuk makan siang besok. Dan gadis itu terkejut karena hanya dia yang berani menolak undangan mereka. Sui Yinong pun setuju untuk mengunjunginya. Yuang Chen menerima telepon dari Zhao Yun. Ia berkata bahwa dua temannya telah mengaku atas semua kejadian itu, tetapi Zhao Yun yakin bahwa pria itulah yang telah memaksanya. Kemudian Yuang Chen berjanji akan mengurus masalah itu. Keesokan harinya, Yuang Chen menerima pesanan berikutnya, di mana sepasang kekasih sudah menunggunya. Pria itu duduk di depan dan gadisnya di belakang, dan Yuang Chen meminta mereka mengenakan sabuk pengaman. Tiba-tiba, pria di depan melepas sepatunya dan aroma busuk menyebar di dalam mobil. Yuang Chen, sambil menutup hidungnya, meminta penumpang itu untuk mengenakan sepatunya kembali dan mengenakan sabuk pengaman. Namun, pria itu menolak mengenakan sepatunya dan mengatakan bahwa dia lelah dan ingin tidur. Yuang Chen kembali memintanya memakai sepatu dan memperingatkan bahwa jika tidak, dia akan dikeluarkan dari mobil. Penumpang itu mengancam bahwa jika Yuang Chen bersikeras, dia akan memberikan ulasan buruk. Gadis di kursi belakang berkata bahwa sopir taksi tidak berhak mengeluh tentang bau kaki. Yuang Chen marah dan menegaskan bahwa jika pria itu tidak memakai sepatunya, dia akan mengusir mereka berdua dari mobil. Tapi pria itu mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dan menantang Yuang Chen untuk berbuat sesuatu. Yuang Chen segera keluar dari mobil dan membuka pintu tempat pria itu duduk. Yuang Chen menarik tangan pria itu dan dalam satu gerakan, melemparkannya keluar dari mobil. Gadis itu mulai berteriak dan meminta bantuan. Orang-orang mulai berkumpul, dan gadis itu terus meminta pertolongan serta menuntut agar Yuang Chen dihukum. Namun Yuang Chen menjelaskan apa yang terjadi, dan seorang pria yang lewat mencium betapa busuknya bau pria itu. Orang-orang di sekitar mulai mengecam pria itu karena bersikap tidak pantas di dalam mobil mewah. Penumpang yang dikeluarkan itu tidak paham mobil mewah apa yang dimaksud. Lalu dia memperhatikan merek mobilnya. Gadis itu juga bingung apakah mobil itu benar-benar mahal. Dan pacarnya mengatakan bahwa mobil itu bernilai $1 juta. Gadis itu langsung meminta maaf kepada Yuang Chen dan menawarkan untuk mentraktirnya. Pacarnya terkejut dengan sikap gadis itu, tetapi gadis itu menyuruhnya pulang sendiri. Pria itu marah dan bertanya apa maksud gadis itu. Gadis itu mengusirnya sambil berkata bahwa dia tidak pernah mau mendengarkannya. Yuang Chen meminta gadis itu untuk membuang sepatu pacarnya, dan dia pun setuju. Ia melempar sepatu pria itu keluar dari mobil dan langsung duduk di kursi depan sambil menawarkan makan malam kepada Yuang Chen. Yuang Chen berterima kasih saat membuka pintu mobil. Setelah duduk di belakang kemudi, Yuang Chen meminta gadis itu turun sebentar untuk membersihkan kamera belakang. Gadis itu dengan senang hati setuju. Tapi begitu dia turun, Yuang Chen segera tancap gas. Dan gadis itu berteriak bahwa tas tangannya tertinggal di mobil. Tanpa berhenti, Yuang Chen melemparkan tasnya keluar dari mobil. Pria dengan kaki bau itu tertawa saat melihat gadis itu diusir dari mobil. Gadis itu menamparnya sambil menyebutnya bodoh. Dia marah dan bertanya apakah pria itu tidak tahu kenapa dirinya bersikap begitu. Dan pria itu hanya mengusap pipinya dengan bingung. Gadis itu berkata bahwa dia berusaha meminta maaf kepada Yuang Chen. Pria itu lalu memeluk sang gadis yang mulai menangis. Senang karena dia melakukan hal tersebut. Tapi gadis itu meminta untuk memberikan ulasan buruk terhadap Yuang Chen. Pria itu langsung mengambil ponsel dan memberikan tidak hanya ulasan buruk, tapi juga laporan resmi. Setelah mendapat penumpang seperti itu, Yuang Chen pergi ke tempat pencucian mobil. Sambil menyeruput kopi, dia melihat pesan bahwa ulasan buruk baru saja masuk. Seorang gadis sistem muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dia menerima 32% saham Hotel Baoking dan $5 juta.
menjadikannya pemegang saham kedua. Yuang Chen senang dan bertanya apakah sistem bisa mengganti kerusakan akibat kaki bau itu. Dia menerima pesan dari Wang Lixin yang menyuruhnya datang ke Hotel Baoking besok malam. Namun Yuang Chen mengabaikannya dan tidak membalas pesan tersebut, tapi berpikir mungkin dia akan datang besok malam. Saat pulang ke rumah, dia disambut oleh dua koki. Yuang Chen terkejut dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Para koki memberitahu bahwa mereka mendapat perintah dari Sui Yinong untuk menyiapkan makan siang. Kemudian Yuang Chen mengundang mereka masuk ke dalam rumah sambil bersiap untuk membawa peralatan dan bahan masak. Ia membuka pintu dan membiarkan para koki masuk. Para koki terkejut melihat peralatan makan dan pisau mewah di rumah itu. Kepala koki memperingatkan yang lain untuk berhati-hati. Ia menegur para koki agar lebih cermat dan mereka menyetujui. Mereka melanjutkan membicarakan Yuang Chen dan terkejut bahkan keran air di rumah itu berlapis emas. Yuang Chen bertanya kepada kepala koki, apakah dia perlu membeli sesuatu untuk menyiapkan hidangan siang ini. Sang koki meyakinkan Yuang Chen bahwa peralatan dan bahan yang ada sudah cukup dan dia tidak perlu khawatir. Yuang Chen berterima kasih atas kerja keras mereka, dan kepala koki senang mendengarnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Yuang Chen membuka pintu dan mengundang Sui Yinong masuk, mengatakan bahwa kehadirannya membuat rumahnya lebih indah. Gadis itu berkata bahwa merupakan kehormatan besar bisa berkunjung ke rumah Yuang Chen. Pengelola villa ikut masuk dan Yuang Chen berkata bahwa dia tidak menyangka wanita itu mengundang para koki, dan wanita itu menjelaskan bahwa para koki itu adalah staf hotel mereka. Sui Yinong melihat-lihat dan menaksir lukisan-lukisan di aula senilai beberapa juta, menyadari betapa kayanya Yuang Chen. Yuang Chen menuangkan anggur ke dalam gelas. Ia mengundang para gadis untuk duduk di meja yang penuh dengan hidangan mewah. Gadis itu bertanya makanan apa yang disukai Yuang Chen, dan dia mengaku belum pernah mencoba hidangan seperti ini. Yuang Chen tersenyum dan berkata bahwa makanan ini adalah yang terenak yang pernah ia coba dalam hidupnya. Setelah mendengar cerita itu, gadis itu menduga bahwa Yuang Chen berasal dari keluarga kaya, namun memilih hidup sederhana. Sui Yinong bertanya jenis mobil apa yang disukai Yuang Chen, dan dia menjawab bahwa dia menyukai mobil sport. Yuang Chen menambahkan bahwa saat ini dia tidak bisa menyetir, mungkin suatu saat dia akan mengemudikannya. Sui Yinong terus berhayal, membayangkan ini seperti film di mana pada akhirnya Yuang Chen kembali ke keluarganya. Gadis itu menyodorkan stik daging kepada Yuang Chen dan mengajaknya mencicipinya. Setelah mencobanya, Yuang Chen mengatakan bahwa rasanya memang sangat lezat. 1 jam kemudian, semua orang sudah kenyang dan tidak ada makanan yang tersisa di atas meja. Setelah makan siang yang mengenyangkan, Sui Yinong mengusulkan untuk jalan-jalan dan pria itu pun setuju. Mereka pun keluar rumah dan berjalan di sepanjang jalan sambil berbincang tentang keseharian mereka. Kupikir kau akan mengemudi, tapi ternyata kau sedang jalan-jalan bersama seorang gadis, kata seseorang kepada Yuang Chen. Ternyata orang itu adalah Zhang Hengzhai, pria yang pernah merusak mobilnya dan memberikan pil tidur kepada Zhao Yun. Kini ia datang bersama sekelompok preman dan sudah bersiap untuk menghajar Yuang Chen. Sui Yinong marah dan bertanya siapa mereka. Apa mereka tidak tahu siapa diriku? Zhang Hengzhai menatap gadis itu dan mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi antara dia dan Yuang Chen, dan ia tidak ingin gadis itu terlibat. Zhang Hengzhai menyuruh gadis itu pergi, dan Sui Yinong menyimpulkan bahwa pria itu tidak tahu siapa Yuang Chen sebenarnya. Gadis itu kembali menegaskan agar mereka pergi dan tidak mengganggu waktu jalannya bersama Yuang Chen. Zhang Hengzhai mulai mengancam gadis itu dan mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, dia mungkin akan terluka. Yuang Chen segera berdiri di depan gadis itu dan berkata bahwa Zhang Hengzhai hanya mengandalkan perusahaan ayahnya. Zhang Hengzhai mengakui bahwa memang ia selalu mengandalkan ayahnya, dan mengejek Yuang Chen bahwa dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Ia lalu memerintahkan para preman untuk menghajar Yuang Chen. Namun dengan beberapa pukulan saja, Yuang Chen berhasil mengalahkan para preman tersebut. Sui Yinong terpesona dengan kemampuan bela diri Yuang Chen. Zhang Hengzhai ketakutan dan dengan pengecut meminta Yuang Chen untuk tidak mendekatinya, sambil mengancam akan melaporkan semuanya kepada ayahnya. Yuang Chen menampar wajahnya sambil bertanya, "Berani-beraninya kau mengancamku?" Pria itu terkejut karena bahkan ayahnya sendiri belum pernah memukulnya. Namun Yuang Chen hanya menyeringai tajam dan berkata bahwa ini belum selesai. Ia menampar Zhang Hengzhai beberapa kali dengan keras, hingga kepala pria itu terombang-ambing. Pria itu memohon ampun karena takut akan mati. Zhang Hengzhai mengaku menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Yuang Chen memerintahkannya untuk segera pergi. Para preman menyeret Zhang Hengzhai dan melarikan diri dengan ketakutan. Sui Yinong memuji kemampuan bertarung Yuang Chen dan bertanya di mana dia belajar. Yuang Chen bingung karena tidak bisa mengatakan bahwa ia mendapat kemampuan dari sistem. Jadi ia berbohong dan menjawab bahwa sudah lama tidak bertemu gurunya. Gadis itu berharap Yuang Chen bisa bertemu kembali dengan gurunya dan bertanya apa yang akan ia lakukan terhadap Zhang Hengzhai dan perusahaan ayahnya. Yuang Chen bergumam bahwa ia belum tahu harus berbuat apa.
Gadis itu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar masalah ini berkaitan dengan keluarga Yuang Chen, sehingga ia tidak bisa bertindak terang-terangan. Sue Yinong menawarkan bantuan untuk menyelesaikannya sebagai tanda persahabatan. Yuang Chen dengan senang hati menerima tawaran itu dan berjanji akan membalas budi. Sue Yinong tersipu dan berkata bahwa ia tak perlu bersikap begitu sopan, lalu berjanji bahwa dalam waktu dekat Yuang Chen akan menyaksikan kehancuran perusahaan milik ayah Zhang Hengzai. Yuang Chen mengatakan bahwa baru-baru ini ia memperoleh saham Hotel Baoking dan mengajak Sue Yinong untuk makan malam besok. Sue Yinong pun menyetujuinya dengan senang hati. Di villa nomor 8, manajer menyambut Sue Yinong dan menyerahkan alas kaki padanya. Wanita itu bertanya bagaimana semuanya berjalan, dan gadis itu menjawab bahwa ia kini yakin bahwa Yuang Chen berasal dari keluarga kaya dan memiliki kemampuan bela diri, lalu menceritakan tentang pertarungan tadi. Sue Yinong memerintahkan manajer untuk mencari informasi tentang perusahaan milik ayah Zhang Hengzai dan menyatakan bahwa ia ingin membuat perusahaan itu bangkrut. Manajer mengerti dan langsung bekerja. Keesokan harinya di hotel, seorang pria bertanya kepada Wang Lixin, gadis yang pernah menghina Yuang Chen di taksi, sekaligus teman kuliahnya dahulu, kemana Yuang Chen pergi dan mengapa semua orang sudah berkumpul tetapi dia belum datang. Wang Lixin berkata bahwa dia tidak merespon pesannya. Pria itu berkata bahwa jika Yuang Chen tidak datang, dia tidak akan membayar makan malam untuk teman-teman sekelas Wang Lixin. Seorang pria dan wanita, teman sekelas Wang Lixin, masuk dan bertanya kenapa mereka bertengkar. Wang Lixin menjelaskan bahwa pacarnya menolak membayar karena Yuang Chen tidak datang dan menyarankan agar pertemuan dijadwalkan ulang. Pria berkacamata itu terkejut karena Wang Lixin sendiri yang mengundang mereka makan malam, tapi sekarang membatalkannya. Gadis berambut merah pun juga marah kepada Wang Lixin, bertanya apakah ia menganggap semua teman sekelasnya pengemis. Wang Lixin menyerang pacarnya dengan pukulan, menyalahkannya atas apa yang terjadi. Pria itu mendorong Wang Lixin dan berkata bahwa ia tidak berkewajiban mentraktir teman-temannya. Hentikan pertengkaran ini, ujar suara pria dari belakang. Ternyata itu teman sekelas lain yang mengenakan setelan mahal. Dia berkata bahwa pria itu bukan teman sekelas kita, jadi dia tidak bisa bergabung di makan malam ini. Jika dia tidak bisa membayarnya, biar kita membagi tagihan makan malamnya, ujar pria tersebut. Pacar Wang Lixin mengeluarkan uang sambil berkata bahwa dia tidak punya kewajiban membayar tagihan mereka, karena mereka bukan teman sekelasnya. Wang Lixin menangis dan berkata bahwa ia tak mau lagi berpacaran dengannya. Pria itu pergi sambil berkata bahwa Wang Lixin akan menyesalinya. Pintu tertutup keras. Pria berpakaian mahal itu menyarankan agar mereka tidak memikirkan kejadian itu agar suasana hati tidak rusak. Ia lalu menawarkan untuk membagi tagihan karena makanan di restoran Baoking sangat lezat, tapi gadis berambut merah berkata bahwa ia tidak punya cukup uang. Pria berkacamata bertanya kepada Wang Lixin berapa harga hidangannya, dan Wang Lixin menjawab, $8.000. Pria berkacamata itu mulai mengeluh bahwa itu terlalu mahal, bahkan untuk bayar tagihan telepon saja dia tidak bisa. Ia meminta Wang Lixin meminjamkan uangnya untuk bayar tagihan ini. Tapi Wang Lixin mengatakan bahwa ia menganggur dan tidak punya uang. Pria berpakaian mahal itu menawarkan meminjamkan uang kepada mereka, tapi meminta agar jangan lupa untuk mengembalikannya. Pria berkacamata sangat senang dan menyuruh Wang Lixin untuk lebih baik berpacaran dengan pria itu saja. Pintu restoran kembali terbuka. Yuang Chen muncul dan menyapa semua orang, meminta maaf karena datang terlambat. Pria berpakaian mahal itu memberitahu Yuang Chen datang terlambat, hingga membuat Wang Lixin putus dengan pacarnya, dan teman lain pun mengundangnya untuk duduk di sebelahnya. Yuang Chen berterima kasih dan mulai duduk untuk mulai makan malam. Wang Lixin mulai mengeluh kepada Yuang Chen dan bertanya bagaimana dia tega meninggalkannya di jembatan. Yuang Chen mengingatkan bahwa rekaman sudah dikirim dan semua orang sudah mengetahui apa yang terjadi, jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Pria berpakaian mahal mencoba menengahi konflik antara keduanya. Kemudian ia mengatakan bahwa ia sudah mengurus makan malam dan meminta Yuang Chen yang membayar anggur sebagai permintaan maaf karena datang terlambat. Namun teman di sebelahnya menolak ide itu dan mengatakan bahwa jika dia ingin minum, maka dia harus membelinya sendiri. Pria berpakaian mahal itu lalu meminta pelayan membawakan beberapa botol anggur terbaik. Pelayan datang membawa botol, dan pria berkacamata berkata bahwa harganya $100.000. Gadis berambut merah bertanya berapa harga anggur itu, dan pelayan menjawab $128.000. Pria berpakaian mahal itu terkejut dan berkata bahwa mereka tidak memesan anggur semahal itu. Pelayan menoleh ke Wang Lixin dan berkata bahwa itu pacarnya yang memesan anggur tersebut, dan Wang Lixin meminta agar pesanan itu dibatalkan. Pria berpakaian mahal itu berpikir tidak mungkin pacar Wang Lixin akan membelikannya anggur semahal itu. Pelayan berkata bahwa tidak pantas membatalkan pesanan yang sudah dibuat. Yuang Chen meminta semua orang untuk tidak bertengkar dan mengatakan bahwa ia akan membayar semuanya. Teman di sebelahnya khawatir Yuang Chen tidak cukup uang dan menyarankan agar pesanan dibatalkan saja. Ia lalu meminta pelayan memanggil manajer. Pelayan mengulang kembali bahwa anggur tidak bisa dikembalikan.
2 menit kemudian, manajer Su Chao masuk ke ruangan dan bertanya apa yang terjadi dan siapa yang ingin membatalkan pesanan. Ia lalu melihat Yuang Chen dan menyadari bahwa pria di depannya adalah pemegang saham baru. Su Chao segera menyapa Yuang Chen dan bertanya apakah ia menyukai makanannya. Para teman sekelas bingung mengapa manajer begitu sopan kepada Yuang Chen. Yuang Chen menunjuk ke hidangan dan berkata bahwa makanannya dingin dan tidak enak. Manajer pun memerintahkan pelayan untuk pergi ke dapur dan membawa makanan baru beserta lebih banyak anggur. Teman di sebelahnya menjadi khawatir dan mengatakan kepada manajer bahwa mereka tidak mampu membayar begitu banyak botol anggur. Sang manajer berkata sambil tersenyum bahwa mereka tidak bisa meminta bayaran karena kehadiran Yuang Chen adalah seperti hari raya besar bagi mereka, jadi tidak perlu membayar sama sekali. Yuang Chen mengatakan bahwa teman sekelasnya yang kaya sudah berjanji akan membayar makanannya, dan dia sendiri yang akan membayar minumannya. Yuang Chen kemudian menyuruh manajer untuk kembali bekerja dan manajer pun mengucapkan selamat menikmati hidangannya. Setelah manajer pergi, Yuang Chen menyarankan teman-temannya agar tidak teralihkan dan mulai lanjut untuk makan. Teman yang berada di sampingnya bertanya kepada Yuang Chen mengapa manajer begitu sopan padanya. Gadis berambut merah menambahkan bahwa manajer tersebut berperilaku seperti bawahan dari Yuang Chen. Yuang Chen menjelaskan bahwa dia telah membeli beberapa saham di perusahaan Biokin, itulah mengapa sang manajer sangat menghormatinya. Pria berpakaian mahal, dan pria berkacamata terkejut, mereka bertanya dari mana Yuang Chen mendapatkan begitu banyak uang. Karena dia hanyalah seorang sopir taksi online. Sementara untuk membeli saham perusahaan tersebut pasti sangat mahal. Yuang Chen berbohong dengan mengatakan bahwa ayahnya meninggalkannya sejumlah uang. Pria berkacamata itu bertanya mengapa Yuang Chen tetap bekerja sebagai sopir taksi jika dia kaya. Wang Lixin, yang mendengarkan percakapan itu, memutuskan untuk ikut campur dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi kemarin. Namun Yuang Chen mengatakan bahwa dia masih ingat bagaimana dia dan pacarnya kemarin memperlakukannya dengan kasar. Dengan mata berlinang, gadis itu meminta maaf kepada Yuang Chen. Suara perkelahian terdengar dari balik pintu. Manajer membawa masuk mantan pacar Wang Lixin yang babak belur dan mengatakan bahwa dia datang bersama segerombolan preman untuk menghadapi Yuang Chen. Pria itu bertanya apa hubungan Yuang Chen dengan Hotel Bioking. Manajer memukul pria itu dengan keras dan bertanya mengapa dia nekat menyerang pemegang saham kedua perusahaan tersebut. Pria itu tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan menyadari bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Dia meminta bantuan Wang Lixin, namun gadis itu berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Yuang Chen melihat jam dan berpikir bahwa sudah waktunya untuk pergi berkencan dengan Sue Yinong. Yuang Chen meminta manajer untuk menangani sisanya, dan sang manajer dengan senang hati menyanggupinya. Yuang Chen berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan membayar semuanya kecuali si pria berpakaian mahal, dan menambahkan mereka bisa ketemu lagi lain waktu, jika dia punya waktu. Manajer berkata bahwa karena mereka adalah teman sekelas Yuang Chen, mereka akan diperlakukan sebagai tamu VIP. Manajer pun mengucapkan selamat menikmati makanannya dan keluar dari ruangan. Pintu aula tertutup keras ketika sang manajer dan Yuang Chen berjalan keluar. Suasana sunyi menyelimuti aula tempat teman-teman Yuang Chen duduk. Kesunyian itu dipecahkan oleh gadis berambut putih yang menyarankan untuk segera makan selagi makanannya masih hangat. Dan dia senang bahwa Yuang Chen kini telah menjadi orang kaya. Gadis berambut merah berkata bahwa dia tidak menyangka hal ini dan mereka selama ini telah meremehkan Yuang Chen. Wang Lixin berpikir bahwa dia harus merebut hati Yuang Chen demi mewujudkan impiannya menjadi istri orang kaya. Yuang Chen tiba di ruangan nomor 318. Sue Yinong sudah menunggunya di sana. Yuang Chen memuji bahwa gadis itu terlihat sangat cantik, dan Sue Yinong berkata bahwa di kencan pertama dengan Yuang Chen, dia harus terlihat memukau. Yuang Chen merasa malu karena belum sempat pulang untuk mengganti pakaian. Sue Yinong menjawab bahwa karena tubuh Yuang Chen begitu proporsional, dia tetap terlihat bagus dengan pakaian apapun. Seorang koki masuk ke ruangan dan bertanya apakah hidangannya boleh dibawa masuk, dan Yuang Chen mempersilakannya. Hidangan paling mewah dan anggur terbaik pun disajikan. Gadis itu terkejut dengan perlakuan istimewa Yuang Chen yang memesan makanan mahal demi dirinya. Tiba-tiba, telepon berdering. Yuang Chen melihat beberapa pesan dari Wang Lixin. Dia ingin mengundang Yuang Chen ke suatu tempat dan merasa khawatir karena belum mendapat jawaban. Wang Lixin senang melihat pesan-pesannya dibaca dan yakin bahwa jika Yuang Chen membalas, dia masih punya harapan. Keesokan harinya di villa nomor 1, Yuang Chen dibangunkan oleh panggilan telepon. Anak buahnya mengabari bahwa semua keperluan untuk perusahaan iklan barunya sudah dibeli. Yuang Chen menelepon Su Xiaoli dan mengatakan bahwa kantornya sudah siap dan mereka bisa mulai bekerja, serta menambahkan bahwa perusahaan mereka sekarang bernama Chengguang. Su Xiaoli menjawab bahwa dia akan segera menyampaikan kabar itu kepada seluruh karyawan. Yuang Chen pun bangkit dari tempat tidur dan menatap keluar jendela sambil menikmati cuaca yang cerah. Setelah itu, Yuang Chen kembali bekerja dan menerima pesanan di sebuah gedung perkantoran.
Penumpang langsung mengomel karena dia terlambat. Yuang Chen menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia harus memutar arah untuk turun dari jembatan. Gadis itu kesal karena dia harus naik kereta dalam setengah jam, dan jika dia terlambat, maka Yuang Chen harus mengembalikan uang tiketnya. Setelah memperkirakan waktunya, Yuang Chen berkata bahwa mereka tidak akan sempat, karena meskipun tiba tepat waktu, stasiunnya besar dan dia harus berlari sangat cepat untuk naik ke kereta. Gadis itu makin marah karena tetangganya menelepon dan mengatakan bahwa suaminya membawa wanita lain ke rumah. Jadi dia harus segera pulang. Yuang Chen mencoba menenangkan gadis itu dan menyarankan untuk menelepon stasiun agar keretanya ditunda. Gadis itu menyukai ide tersebut dan mengeluarkan ponselnya dari tas. Dia menelepon stasiun, menjelaskan situasinya dan memohon agar ditunggu. Yuang Chen terkejut karena dia benar-benar menelepon dan mulai meragukan kewarasannya. Gadis itu marah karena mereka menutup telepon tanpa mengatakan apapun. Setelah sampai di stasiun, gadis itu masih mengomel karena tidak ada yang mendengarkannya, dan Yuang Chen menanyakan di mana dia harus menurunkannya. Yuang Chen menghentikan mobilnya, dan mengingatkan gadis itu agar tidak meninggalkan barang. Namun gadis itu dengan kesal berkata bahwa dia tidak akan pernah naik taksi lagi. Melihat gadis itu berlari pergi, Yuang Chen hanya bisa heran dengan kelakuan orang-orang. Zhao Yun menghubungi Yuang Chen dan memintanya untuk menjemputnya, karena dia butuh bantuannya. Yuang Chen bergegas pergi dan meminta gadis itu mengirimkan lokasinya. Setelah tiba di sebuah gedung universitas, Yuang Chen pun segera turun dari dalam mobil. Namun, dia menerima pesan yang berisi ulasan buruk baru dan terkejut karena gadis tadi tetap memberikan ulasan buruk, walaupun dia sudah berusaha mengejar waktu. Tiba-tiba, seorang gadis sistem muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa sebagai hadiah, dia mendapatkan mobil sport baru, agar tak ada yang membencinya karena mengemudi dengan lambat. Yuang Chen sangat senang karena dengan ini, dia bisa menjadi sopir taksi tercepat. Yuang Chen memasukkan tangannya ke dalam saku. Dia mengeluarkan kunci mobil dan heran kenapa sistem tidak memberitahu lokasi parkir mobilnya. Yuang Chen mendengar gadis-gadis di sekitarnya membicarakan mobil mahal, tetapi mereka tidak tahu siapa pemiliknya. Yuang Chen berjalan ke arah mobil itu, terkejut karena mobil itu sangatlah mewah. Seorang pria kaya mendekatinya dan bertanya apakah mobil itu benar-benar bagus. Yuang Chen setuju bahwa mobil itu memang mewah dan memperkirakan berharga 40 juta dolar. Seseorang berteriak kepada pria kaya itu dan berkata bahwa dia sudah datang. Pria itu mendekati Yuang Chen dan menawarkan 100 dolar untuk memegang spanduk. Dia juga memanggil pria lain yang berdiri di dekatnya. Kemudian pria kaya itu mengambil tasnya yang berisi uang. Dengan sengaja dia menjatuhkan tasnya dan sejumlah besar uang tunai berhamburan keluar. Yuang Chen kebingungan, sementara orang-orang di sekitar melihat dengan kagum. Pria kaya itu mengambil kembali uangnya dan memasukkannya ke dalam tas. Dia menyerahkan uang kepada Yuang Chen, tetapi Yuang Chen menjawab bahwa dia belum menyetujuinya. Pria itu mengeluarkan lebih banyak uang dan menawarkannya lagi. Pria lain yang memegang spanduk menyarankan agar Yuang Chen menerima saja tawaran itu dan membantu dirinya, karena dia sedang butuh uang. Yuang Chen pun setuju dan menerima spanduk tersebut. Kerumunan orang membentangkan spanduk bertuliskan, "Yun, aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku?" Dan pria yang membawa buket mawar besar pun dengan puas menunggu kehadiran gadis itu. Yang baru kita ketahui, pria kaya tersebut bernama Lin Nanyu. Zhao Yun pun keluar bersama temannya, yang kesal karena merasa tidak perlu keluar karena Lin Nanyu sudah menunggu di sana. Namun, Zhao Yun tetap maju tanpa mendengarkan temannya. Pria yang membawa bunga mawar merasa dia pasti akan diterimanya, karena pesaingnya sudah gagal dalam mendekati Zhao Yun. Yuang Chen bertanya kepada Lin Nanyu apakah dia pikir Zhao Yun menyukainya, dan pria itu menjawab bahwa siapapun pasti menyukai pria yang punya uang dan mobil mewah. Namun, Zhao Yun malah berlari melewati Lin Nanyu dan menghampiri Yuang Chen sambil bertanya, apa yang dia lakukan bersama Lin Nanyu. Yuang Chen mengatakan bahwa Lin Nanyu memberinya uang untuk memegang spanduk, lalu meminta gadis itu untuk segera memberikan jawabannya, karena dia sudah menyatakan perasaannya. Lin Nanyu bertanya apakah mereka saling mengenal, dan Yuang Chen menjawab bahwa Zhao Yun memesan taksi dan dia adalah sopirnya. Lin Nanyu bertanya dengan nada menghina apakah dia benar-benar hanya seorang sopir taksi. Lin Nanyu berlutut, memberikan buket bunga mawar kepada Zhao Yun, dan memintanya menjadi pacarnya. Zhao Yun terkejut dan menjawab bahwa mereka baru saling kenal selama seminggu. Ia tidak percaya bahwa Lin Nanyu bisa menyukainya secepat itu. Lin Nanyu terkejut mendengar penolakan dari gadis itu. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak menyukai Lin Nanyu, dan Lin Nanyu sangat terkejut mendengar jawaban itu, seperti tidak percaya dengan telinganya sendiri. Lin Nanyu mulai memuji dirinya sendiri bahwa dia kaya, tampan, dan tidak mungkin tidak disukai sama para gadis, mengira Zhao Yun hanya malu karena dikelilingi banyak orang. Gadis itu berteriak, mengulangi bahwa dia memang tidak menyukainya. Zhao Yun berjalan ke arah Yuang Chen dengan senyum dan bertanya mengapa dia membantu Lin Nanyu.
Dia merangkul leher Yuang Chen dan menciumnya di depan semua orang. Lin Naniu berteriak agar mereka segera berhenti. Dengan wajah memerah, gadis itu meminta maaf karena air liurnya menempel di wajah Yuang Chen. Ia mengeluarkan sapu tangan dan menawarkan untuk membersihkannya. Saat menyeka bibirnya, Yuang Chen mengatakan bahwa lipstik gadis itu beraroma persik dan terasa manis. Seorang teman sekelas Zhao Yun mendekati mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Zhao Yun menjawab bahwa suasananya terlalu romantis sehingga dia tidak bisa menahan diri. Lin Naniu marah dan berkata bahwa dialah yang menciptakan suasana itu. Tapi Zhao Yun malah mencium sopir taksi yang miskin. Yuang Chen meminta Lin Naniu untuk tidak mengganggu mereka lagi dan berniat mengajak gadis itu pergi. Lin Naniu mengatakan bahwa Yuang Chen hanyalah sopir taksi biasa dan tidak pantas menyentuh apa yang menjadi miliknya. Yuang Chen marah dan bertanya apakah Lin Naniu benar-benar sedang mengancamnya. Lin Naniu mengonfirmasi bahwa dia memang mengancam dan menambahkan bahwa seorang sopir taksi miskin tidak akan bisa bersaing dengannya. Tepat pada saat itu, sebuah pesan dari sistem masuk, mengatakan bahwa sistem belum menyebutkan nomor mobilnya. Dia pun menyebutkan nomor mobil PAYC 520, dan Yuang Chen sangat senang mendengarnya. Ia merasa nomor itu terdengar familiar dan menoleh ke arah mobil sport mewah yang dilihatnya tadi. Saat melihat plat nomornya, dia berteriak bahwa dia tahu itu ternyata mobil miliknya. Lin Naniu tidak percaya bahwa seorang sopir taksi bisa memiliki mobil seharga 40 juta dan bersikeras bahwa seumur hidup pun ia tidak akan mampu membelinya. Yuang Chen bertanya apakah itu mobil miliknya, sambil menunjuk ke mobil sport biru tersebut. Lin Naniu berpikir bahwa meskipun mobil itu bukan miliknya, pemiliknya juga tidak ada di sekitar sini. Pria itu mengklaim bahwa mobil itu adalah miliknya dan berteriak agar Yuang Chen menjauh dari sana. Tiba-tiba, alarm mobil berbunyi dan mesin menyala. Yuang Chen bertanya bagaimana bisa mobil itu menyala, sedangkan Lin Naniu tidak sedang memegang kunci. Lin Naniu pun mulai gugup dan berbicara dalam hati apakah pemiliknya ada di sini. Yuang Chen berkata bahwa sudah jelas itu bukan mobil miliknya. Dan Lin Naniu membalas, walaupun mobil itu bukan miliknya, kau juga bukan pemilik mobil itu. Yuang Chen membuka pintu mobil dan duduk santai di kursi depan. Lin Naniu terkejut melihat dia masuk ke dalam mobil itu dan Zhao Yun menyuruhnya keluar sebelum pemilik mobil kembali. Zhao Yun berlari menghampiri Yuang Chen dan mengajaknya pergi. Sementara temannya memperingatkan agar tidak mendekati Yuang Chen. Yuang Chen mengajak Zhao Yun untuk jalan-jalan dan makan. Lin Naniu bingung kemana pemilik mobil sebenarnya, dan mengapa belum juga muncul. Yuang Chen mengeluarkan kunci dan bertanya apakah Lin Naniu masih belum mengerti. Lin Naniu terkejut bagaimana seorang sopir taksi bisa memiliki mobil semahal itu. Yuang Chen berkata pada Zhao Yun bahwa jika dia tidak ikut sekarang, dia akan pergi sendiri. Gadis itu bertanya dengan terkejut, apakah benar mobil itu miliknya. Yuang Chen menyarankan agar gadis itu melihat plat nomornya agar lebih yakin. Zhao Yun melihat nomor itu dan menyadari bahwa inisial Yuang Chen ada di sana. Yuang Chen buru-buru menyuruhnya naik. Zhao Yun segera menuju pintu penumpang tanpa ragu. Lin Naniu kecewa karena ternyata dia hanyalah karakter sampingan, dan teman Zhao Yun pun terkejut melihat gadis itu naik mobil semewah itu. Zhao Yun juga merasa aneh bahwa Yuang Chen ternyata sangat kaya. Ia mengajak temannya untuk naik mobilnya, sementara dirinya nanti menyusul naik taksi. Temannya bertanya apa dia serius. Zhao Yun membujuknya, mengatakan bahwa Yuang Chen pasti tidak keberatan karena dia temannya. Temannya pun naik ke dalam mobil dan berkata bahwa sebenarnya dia bisa naik taksi sendiri. Yuang Chen terkejut karena Zhao Yun baru saja dijebak oleh temannya, dan sekarang dia melewatkan kesempatan ini dan malah diberikan ke temannya. Yuang Chen menekan tombol di dekat kursi, dan sabuk pengaman terlepas. Dia lalu menyarankan agar mereka pergi ke Baoking dengan taksi. Gadis itu terkejut dan keluar dari mobil. Yuang Chen pun pergi, tidak mengharapkan siapapun lagi. Gadis itu meminta maaf kepada Zhao Yun karena tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Lin Naniu mendekati gadis itu dan mengejek bahwa Yuang Chen tidak menganggapnya penting. Namun, gadis itu menyuruhnya tidak ikut campur. Dia mengatakan bahwa Lin Naniu bahkan tidak memiliki mobil sebagus itu, membuatnya marah karena ucapan itu. Zhao Yun menggandeng temannya dan mereka pun memanggil taksi. Lin Naniu masih belum percaya bahwa itu benar-benar mobil Yuang Chen. Dia menelepon saudaranya dan memintanya menyelidiki siapa pemilik mobil sport itu. Saudaranya mengecek dan mengatakan bahwa Yuang Chen tidak pernah membeli mobil tersebut, dan menambahkan bahwa hanya ada 3 mobil seperti itu di seluruh wilayah, dan nama Yuang Chen bukan salah satu pemiliknya. Lin Naniu berteriak bahwa dia sudah menduganya dan berkata bahwa dia akan segera tiba di Baoking, tempat saudaranya berada. Saudaranya marah karena ada yang memperlakukan adiknya seperti itu, dan mereka sepakat untuk bertemu di Baoking. Lin Naniu tiba lebih cepat dari para gadis karena menggunakan mobilnya. Zhao Yun pun menghubungi Yuang Chen dan bertanya di mana dia, dan Lin Naniu bertanya apakah dia tidak memberitahu nomor ruangannya. Zhao Yun marah dan berkata bahwa Lin Naniu kenapa masih saja mengganggunya, padahal dia sudah menolak perasaannya.
Seorang gadis mendekati mereka dan berkata bahwa itu pernyataan yang berani. Saudara perempuan Lin Nanyu berkata bahwa dia ingin tahu siapa yang berbicara kasar seperti itu pada adiknya. Dia langsung memarahi Zhao Yun. Zhao Yun pun bertanya kepada gadis itu apakah dia akan memilih seseorang hanya karena dia punya uang. Saudaranya sendiri sebenarnya sangat membenci adiknya. Lin Nanyu berkata bahwa saudaranya tidak perlu membuang waktu untuk gadis itu dan menyarankan agar mereka mencari sopir taksinya saja, dan saudaranya menunjuk ke sebuah mobil. Mereka mendekati mobil itu, tapi tidak ada orang di dalamnya. Temannya berkata pada Zhao Yun bahwa sepertinya Yuang Chen hanyalah penipu, tapi Zhao Yun menolak mempercayainya. Saudara Lin Nanyu mengejek Zhao Yun karena dianggap terlalu mudah percaya, dan memperingatkan bahwa dia bisa dengan mudah tertipu. Zhao Yun berkata bahwa dia akan menentukan sendiri siapa yang bisa dipercaya, dan itu jelas bukan saudara perempuan Lin Nanyu. Lin Nanyu marah karena dihina dan bersumpah akan memukulnya saat itu juga. Kemudian, sebuah mobil meluncur ke arah mereka. Zhao Yun mengenali mobil Yuang Chen dan senang karena ternyata dia tidak ditipu. Lin Nanyu mulai tertawa melihat mobil Yuang Chen, mengatakan bahwa dia ternyata penipu. Yuang Chen keluar dari mobil. Dia bertanya kepada gadis itu mengapa dia tidak masuk ke dalam. Zhao Yun bertanya di mana dia berada dan mengeluh bahwa mereka menertawakannya. Dan Yuang Chen menjawab bahwa dia sedang mengambil mobilnya. Yuang Chen lalu bertanya kepada Lin Nanyu mengapa dia terus mengejar mereka. Namun pria itu masih tidak percaya bahwa mobil sport itu milik Yuang Chen. Dia mengatakan bahwa saudaranya sudah memeriksa semuanya dan mobil itu milik orang lain bernama Yu Cheng. Yuang Chen pun bingung siapa sebenarnya Yu Cheng itu. Saudara Lin Nanyu pun lalu ikut campur dalam percakapan, mengatakan bahwa Yuang Chen sama sekali tidak punya uang karena hanya bekerja sebagai sopir taksi, dan menawarkan untuk mengatakan yang sebenarnya, dengan imbalan dia akan mencarikan pekerjaan untuknya. Namun Yuang Chen langsung menolak, mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja untuk seseorang yang berhati licik, dan menambahkan bahwa wanita itu sengaja menjatuhkan nama baik adiknya agar dirinya terlihat lebih baik. Wanita itu marah dan memerintahkan para penjaga untuk memberinya pelajaran. Namun, sebelum Yuang Chen ditangkap, muncul seorang pria dan berkata untuk berhenti, kemudian bertanya apakah Yuang Chen baik-baik saja. Dia pun menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan bertanya siapa pria itu. Pria tersebut menjawab bahwa namanya Wang Yunhui, dan dia adalah manajer Baoking. Kakak beradik itu terkejut mengapa sang manajer begitu sopan terhadap Yuang Chen. Saudara Lin Nanyu pun bertanya kepada manajer mengapa dia begitu sopan kepada Yuang Chen dan siapa sebenarnya dia. Pria itu berbalik dan mengatakan bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham kedua di Hotel Baoking. Zhao Yun sangat terkejut mendengar hal tersebut. Dia bertanya apakah mobil itu memang benar-benar miliknya, dan Yuang Chen mengonfirmasinya. Ia pun berbalik dan berkata bahwa plat nomor itu memang menunjukkan inisial Yuang Chen. Namun, saudara Lin Nanyu masih tidak percaya dan bertanya kepada manajer apakah dia yakin akan hal itu, karena Yuang Chen hanya seorang sopir taksi. Manajer itu menjawab bahwa dia tidak sebuta mereka, lalu bertanya apakah dia benar-benar mengira orang dari keluarga kaya, semuanya seperti saudaranya. Kemudian, manajer menyuruhnya untuk pergi dari hotel dan menolak menandatangani kontrak proyek renovasi. Wanita itu pun mengepalkan tangan dan mengumpat. Dia memukul Lin Nanyu keras-keras dan menyalahkannya. Pria itu terkejut dan bertanya kenapa dia dipukul. Saudaranya langsung mencekik lehernya, memaksanya membungkuk, dan menyuruhnya meminta maaf kepada Yuang Chen. Lin Nanyu pun marah kepada saudaranya dan bertanya kenapa dia diperlakukan seperti itu. Wanita itu justru bertanya apa maksud perkataan Lin Nanyu. Lin Nanyu lalu membungkuk dan mengambil sebuah batu. Dengan marah, ia berjalan ke arah mobil sport Yuang Chen. Saudara Lin Nanyu panik, memintanya untuk tidak bertindak gegabah, dan memerintahkan para penjaga untuk menghentikannya. Zhao Yun khawatir Lin Nanyu akan merusak mobil Yuang Chen, tapi Yuang Chen tetap tenang dan mengatakan bahwa dia akan menggantinya jika rusak. Namun, secara tak terduga, Lin Nanyu malah berjalan melewati mobil Yuang Chen. Dia mengayunkan tangannya dan justru menghancurkan mobil miliknya sendiri. Saudaranya pun berteriak, bertanya kenapa dia malah merusak mobilnya sendiri. Tapi Lin Nanyu hanya mengusir para penjaga. Lin Nanyu lalu berkata bahwa dia adalah pewaris keluarga Lin, dan mulai sekarang dia akan fokus belajar bagaimana berbisnis. Ia menatap serius ke arah saudaranya, berterima kasih atas kontribusinya terhadap keluarga, dan berjanji tidak akan melupakannya. Yuang Chen senang melihat perubahan itu dan memuji Lin Nanyu yang cepat sadar. Lin Nanyu membungkuk kepada Yuang Chen dan berkata bahwa meski dia membencinya, dia tetap berterima kasih. Jika suatu saat membutuhkan bantuan, ia bisa menghubunginya. Yuang Chen pun berkata, dengan senang hati. Saudaranya pun marah dan menyalahkan Yuang Chen karena menghancurkan rencananya. Tapi Yuang Chen bertanya apa maksudnya, karena ucapannya tidak masuk akal. Ia mengajak untuk melupakan semuanya dan makan malam, dan Zhao Yun menjawab bahwa dia memang sedang lapar. Mereka duduk di meja yang penuh dengan hidangan mewah.
Teman Zhao Yun khawatir, karena Lin Nanyu menghancurkan mobilnya sendiri, dan takut dia juga akan menghancurkan mobil Yuang Chen. Yuang Chen menjawab bahwa dia memang bisa saja menghancurkannya, tapi dia tidak melakukannya. Ia lalu bertanya pada Zhao Yun kenapa dia tidak makan dan mempersilakannya memesan apapun yang diinginkan. Zhao Yun menjawab bahwa dia mengundang Yuang Chen bukan untuk makan, melainkan untuk membicarakan sesuatu. Pria itu bertanya apa yang ingin kau bicarakan. Zhao Yun berkata bahwa setelah insiden terakhir, para temannya ditahan, dan keluarga mereka berharap dia memaafkan mereka. Temannya berkata bahwa masalah ini harus diselesaikan karena mereka tidak bisa mengambil keputusan bersama. Yuang Chen menyarankan agar para gadis itu menyerahkan dalang utamanya, karena kalau tidak, orang itu bisa saja membahayakan mereka di masa depan. Zhao Yun berkata bahwa para gadis takut bersaksi karena ayah si pelaku adalah bos perusahaan Yawu. Namun, Yuang Chen menuangkan minuman dan memintanya untuk tidak perlu khawatir. Dia menyuruh Zhao Yun menyampaikan syarat-syaratnya kepada mereka, karena itu saja sudah cukup, dan dia tidak perlu khawatir tentang perusahaan Yawu. Zhao Yun pun setuju dan mengangkat gelasnya. Yuang Chen lalu mengajak mereka menonton film karena pembicaraan sudah selesai. Temannya sangat senang dengan ajakan itu. Yuang Chen merasa temannya Zhao Yun sangat lengket, karena jelas-jelas ia hanya mengundang Zhao Yun berkencan, tapi dia masih saja mengikuti tanpa malu. Namun, teman Zhao Yun yang melihat tatapan Yuang Chen malah mengira bahwa dia menyukainya. Di pintu keluar Hotel Baoking, Yuang Chen memberikan kunci mobil kepada manajer dan memintanya mengendarai mobil sportnya untuk dibawa ke vilanya, dan sang manajer berjanji akan melakukan yang terbaik. Yuang Chen memujinya dan berjanji akan menyampaikan kabar baik tentang kinerjanya kepada sang bos. Manajer itu pun tersipu dan berterima kasih pada Yuang Chen. Di villa nomor 8, ayah Sui Nong bertanya apakah tidak terlalu cepat untuk menganggap Yuang Chen berasal dari keluarga kaya. Namun putrinya menjawab bahwa Yuang Chen sedang menyembunyikan identitasnya. Sang ayah berkata bahwa mereka punya saham di perusahaan Yawu, dan tidak masuk akal memutus hubungan, hanya demi seseorang yang identitasnya belum jelas. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Sang manajer masuk ke ruang tamu dan mengatakan bahwa Yuang Chen kembali dengan mobil mahal. Sui Nong bertanya merek mobilnya, tapi manajer itu tidak sempat melihatnya. Gadis itu pun heran karena Yuang Chen bisa menghabiskan uang tanpa batas. Bahkan dia sendiri tidak mampu membeli mobil seperti itu. Ia pun berkata kepada ayahnya bahwa ia akan memberikan hadiah kepada pria itu dan sekalian melihat mobilnya. Di villa nomor 1, Yuang Chen mengambil ponselnya dan melihat penumpangnya di pagi hari tadi. Ia menonton video di mana seorang wanita ditahan oleh polisi, karena wanita itu merasa dia sudah membeli tiket, dan kereta tidak boleh berangkat sebelum dia ikut naik ke kereta. Yuang Chen berpikir bahwa tidak heran suaminya berselingkuh. Tiba-tiba, seorang gadis sistem muncul di depan Yuang Chen dan berkata bahwa ada laporan masuk. Jadi sistem memberikannya informasi kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan Yawu. Pria itu terkejut akan kekuatan sistem karena bahkan bisa mengetahui hal-hal kotor perusahaan besar seperti Yawu. Gadis itu berbisik di telinganya bahwa ada keluhan tambahan. Jadi ia mendapat bonus kemampuan pengemudi sihir. Yuang Chen malu dan bertanya, kemampuan seperti apa itu? Gadis itu berkata bahwa dengan kemampuan itu, dia bisa mengendalikan kendaraan apapun secara sempurna, entah itu pesawat maupun kapal. Pria itu pun sangat senang dan mengakui bahwa nama kemampuan itu sangat cocok. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, Yuang Chen bertanya-tanya siapa yang datang pada malam hari seperti ini. Ia pun bangkit dan membuka pintu. Sui Nong bertanya apakah ia mengganggunya malam-malam begini. Yuang Chen pun menjawab bahwa dia tidak terganggu. Gadis itu berkata bahwa dia membawa semangka yang dibeli khusus untuknya. Yuang Chen berterima kasih dan mengajaknya masuk untuk makan semangka bersama. Gadis itu lalu mengusulkan untuk melihat pemandangan kota dari tepi danau. Yuang Chen menyukai ide itu dan pergi memotong semangka agar bisa dimakan sambil menikmati pemandangan malam kota. Saat Yuang Chen pergi, gadis itu mendekati mobil untuk melihatnya lebih dekat. Ia pun kaget karena mobil itu bernilai sekitar 50 juta dolar dan memiliki plat nomor khusus. Yuang Chen datang dengan semangka yang sudah dipotong dan berkata bahwa semangkanya sudah siap disajikan. Ia mengajak sang gadis duduk, menikmati pemandangan malam sambil makan semangka. Sui Nong memuji mobil barunya dan berkata jika mobilnya sangat cantik, Yuang Chen pun menawarkan untuk mengendarainya. Tapi gadis itu menolak karena ia buruk dalam mengemudi. Gadis itu bertanya mengapa pria itu masih bekerja sebagai sopir taksi padahal dia sangat kaya. Yuang Chen menjawab bahwa bekerja sebagai sopir taksi membantunya membangun kemampuan komunikasi agar siap dalam mengelola perusahaan. Yuang Chen menyerahkan sebuah map kepada gadis itu dan memintanya untuk melihat dokumen-dokumen di dalamnya. Gadis itu mengambil map tersebut dan bertanya apa isinya. Setelah melihat dokumen-dokumen tersebut, gadis itu terkejut dengan betapa cepatnya Yuang Chen berhasil menemukan bukti yang memberatkan perusahaan Yawu. Sui Nong berkata bahwa Yuang Chen luar biasa karena mampu mengumpulkan informasi dalam waktu sesingkat itu,
dan pria itu menjawab bahwa dia memiliki caranya sendiri. Pria itu berkata bahwa dengan bukti ini, dia tidak akan memberikan kesempatan pada perusahaan Yawu. Sue Yinong menjawab bahwa dia juga telah mulai mengumpulkan informasi, tetapi dengan dokumen-dokumen ini, dia bisa langsung membongkar kejahatan perusahaan itu. Pria itu berkata bahwa dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada perusahaan itu. Yang terpenting adalah ayah dan anak itu dipermalukan. Gadis itu menjawab bahwa dia akan mengurusnya dan berpamitan. Sesampainya di rumah, Sue Yinong memberitahu ayahnya bahwa dia beruntung karena sudah ke tempat Yuang Chen. Gadis itu menunjukkan dokumen-dokumen itu dan meminta ayahnya untuk melihatnya. Ayahnya terkejut dan bertanya dari mana gadis itu mendapatkan semua ini. Dia menjawab bahwa Yuang Chen yang memberikannya dan menambahkan bahwa dia menduga Yuang Chen memiliki koneksi yang sangat kuat, sambil mengatakan bahwa mobil barunya saja bernilai sekitar 50 juta dolar. Pria itu terkejut dengan harga mobil tersebut. Gadis itu pun menyampaikan ucapan Yuang Chen, bahwa yang penting baginya adalah menghancurkan ayah dan anak itu, bukan perusahaannya, dan mengira mungkin dia tahu bahwa kita memiliki saham di perusahaan Yawu. Pria itu mengatakan bahwa dia akan menjual saham-sahamnya di perusahaan Yawu, dan menyarankan agar gadis itu tetap menjaga jarak dari Yuang Chen. Keesokan harinya, suara telepon berbunyi. Seorang wanita menelepon Yuang Chen dan mengatakan bahwa dia perlu membeli pakaian untuk wawancara kerja. Jadi dia bertanya kepada Yuang Chen, apakah bisa dia memesan mobilnya untuk hari ini. Yuang Chen pun menjawab tentu saja bisa, bahkan dia akan memberikan diskon, karena mereka teman kuliah. Kemudian, gadis itu pun membalas bahwa dia akan mengirimkan alamatnya. Yuang Chen tiba di sebuah gedung apartemen. Su Liao dan temannya melambaikan tangan kepada Yuang Chen sambil berteriak bahwa mereka ada di sana. Kedua gadis itu masuk ke dalam mobil, dan Su Liao memperkenalkan sepupunya kepada Yuang Chen. Yuang Chen membalas sapaannya, dan mengatakan bahwa dia senang bertemu dengannya. Kemudian, Yuang Chen berhenti di depan sebuah toko pakaian dan bertanya apakah itu toko yang dimaksud, dan para gadis menjawab iya. Yuang Chen menyarankan agar para gadis pergi berbelanja sementara dia menunggu di dalam mobil. Namun, teman sekelasnya itu mengajaknya untuk ikut masuk. Tidak butuh waktu lama untuk membujuk Yuang Chen, dan dia pun setuju. Yuang Chen tidak mengerti mengapa dia harus ikut masuk bersama para gadis, dan temannya memintanya untuk memberi pendapat tentang baju yang akan mereka beli. Seorang pegawai menyambut mereka di pintu masuk, dan suaranya terdengar familiar bagi Yuang Chen. Ternyata dia mengenali gadis itu. Ia bernama Wang Jiai, yang telah memberikan pengalaman pertamanya untuk Yuang Chen. Wang Jiai mengira Yuang Chen datang untuk dirinya. Fang Hui bertanya apakah mereka saling kenal, dan Wang Jiai menjawab bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Wang Jiai bertanya apakah Yuang Chen pacar salah satu dari mereka. Fang Hei menjawab bahwa Yuang Chen hanyalah kenalan, dan mereka memanggilnya karena mobilnya sedang diservis. Kemudian, mereka pun melanjutkan untuk mencari baju yang akan dibeli dan mengatakan bahwa dia akan memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Tiba-tiba, seorang wanita hamil memanggil Wang Jiai dengan nada tinggi. Wang Jiai mendekatinya dan bertanya pakaian mana yang akan ia pilih. Tapi alih-alih menjawab, wanita itu melemparkan kemeja ke arah Wang Jiai dengan marah, dan mengatakan bahwa itu tidak sengaja. Wang Jiai tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, lalu bertanya apakah wanita itu memilih kemeja tersebut. Wanita itu menjawab bahwa dia sedang hamil dan membutuhkan pakaian longgar. Tetapi pakaian longgar membuatnya tampak gemuk. Dia meminta Wang Jiai membawakan gaun pertama yang pernah ia coba. Wang Jiai kesal karena wanita itu sudah mencoba lebih dari 20 pakaian, dan sekarang kembali meminta gaun yang pertama. Rekan-rekan Wang Jiai membicarakan wanita itu. Terkejut karena wanita itu marah pada Wang Jiai hanya karena suaminya menatap Wang Jiai. Wang Jiai mengambil gaun pertama dari ruang ganti dan memberikannya pada wanita itu. Wanita itu lalu meminta Wang Jiai juga mencarikan pakaian untuk suaminya. Wang Jiai bertanya heran, apa dia juga ingin membeli pakaian juga. Wanita itu dengan marah menjawab, bahwa mereka akan memutuskan setelah dia selesai mencoba, dan menambahkan bahwa hari itu adalah hari liburnya, jadi dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Wang Jiai berkata bahwa dia akan membawanya ke bagian pakaian pria agar suaminya bisa memilih sendiri. Tiba-tiba, Wang Jiai merasa tidak enak badan dan menutup mulut dengan tangannya. Dia meminta maaf dan lari ke tempat sampah. Wang Jiai muntah, dan Fang Hei datang menghampiri, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Wang Jiai menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan bertanya apakah dia sudah memilih pakaian. Fang Hei menjawab bahwa dia sudah memilih dan akan mencobanya. Wang Jiai menatap Yuang Chen dengan kecewa karena dia bahkan tidak menanyakan keadaannya. Saat itu, Su Liao keluar mengenakan pakaian baru dan bertanya bagaimana pendapat Yuang Chen. Yuang Chen menjawab, bahwa menurutnya pakaian itu terlihat bagus. Su Liao mengatakan bahwa dia akan membeli pakaian itu dan meminta Wang Jiai untuk mengemasinya. Wang Jiai pun berkata bahwa mereka terlihat lebih dari teman dekat. Su Liao menjawab bahwa Wang Jiai salah paham.
Dia hanya tidak punya teman pria dan pendapat Yuang Chen penting baginya. Kemudian, Fang Hei juga bertanya pendapat Yuang Chen tentang penampilannya. Yuang Chen pun menjawab bahwa dia tidak terlalu menyukai gaya tersebut. Fang Hei pun bertanya kenapa dia tidak sekalian beli pakaian, sekalian mendukung bisnis Wang Jiai. Yuang Chen pun setuju, dan meminta Wang Jiai untuk menemaninya. Wang Jiai pun mengajak untuk ke lantai 2, ke tempat bagian pakaian pria. Gadis itu berjalan di depan dan Yuang Chen mengikutinya. Saat naik, pria itu bertanya kenapa dia tadi muntah. Wang Jiai menjawab bahwa dia hamil dan itu adalah anak Yuang Chen. Yuang Chen terkejut mendengar hal itu. Mengabaikan keterkejutan Yuang Chen, Wang Jiai mengeluarkan kotak pakaian dan berkata bahwa pakaian itu seharusnya cocok. Tiba-tiba, Yuang Chen memeluknya dari belakang dengan erat. Gadis itu tersipu malu dan berkata bahwa ada kamera di toko. Yuang Chen membalik tubuhnya untuk menghadap dirinya dan memintanya mengulang apa yang dia katakan tadi. Gadis itu dengan malu-malu berkata bahwa dia harus bertanggung jawab. Yuang Chen menggenggam tangan Wang Jiai dan menariknya. Gadis itu bertanya kemana dia membawanya. Yuang Chen berkata bahwa jika itu benar, maka mereka harus segera menikah. Gadis itu tertawa dan berkata bahwa dia hanya bercanda, dan mualnya disebabkan oleh masalah lambung. Yuang Chen kesal dan bertanya bagaimana dia bisa bercanda dengan hal seperti itu. Yuang Chen tersipu, dan gadis itu memeluknya sambil berkata bahwa dia terlalu mudah percaya. Yuang Chen lalu meminta Wang Jiai memilihkan pakaian untuknya. Saat memilih pakaian, gadis itu berkata bahwa jika suatu hari dia benar-benar hamil anaknya, dia pasti akan melahirkan anaknya dan akan merawatnya. Kemudian, gadis itu mengeluh tentang pasangan tadi yang mencoba lebih dari 20 pakaian tetapi tidak membeli apapun. Yuang Chen bertanya siapa mereka dan kenapa bersikap seperti itu. Wang Jiai menjawab bahwa wanita itu adalah rekan kerjanya yang menikah dengan pria kaya. Dia mengeluh bahwa pria itu menyebalkan dan membuatnya jijik, tetapi wanita itu memaksanya menemani suaminya. Yuang Chen marah dan berkata akan memberinya pelajaran. Gadis itu bertanya kenapa dia ingin membela dirinya. Tiba-tiba, wanita hamil itu mendekat dan bertanya kenapa Wang Jiai memperlakukannya seperti itu. Mereka belum selesai tetapi Wang Jiai sudah melayani orang lain. Yuang Chen berdiri di depan Wang Jiai dan berkata bahwa jika mereka tidak membeli apa-apa, tidak perlu membuang-buang waktu pegawai toko. Seorang pria ikut campur dan bertanya bagaimana bisa Yuang Chen bicara seperti itu dengan pakaian seadanya. Dan Yuang Chen menjawab bahwa mereka sudah mencoba 20 pakaian tetapi tidak membeli apa-apa. Yuang Chen lalu meminta Wang Jiai memilihkan pakaian paling mahal di toko ini. Rekan Wang Jiai berbisik melihat pertengkaran itu. Kemudian, Wang Jiai mengambil kotak berisi pakaian, dan Yuang Chen bertanya apakah itu pakaian paling mahal, dan Wang Jiai mengiyakannya. Yuang Chen lalu bertanya siapa manajer di toko ini. Kemudian, seorang wanita masuk, memperkenalkan diri sebagai manajer dan bertanya ada yang bisa dibantu. Yuang Chen berkata bahwa dia ingin membeli pakaian paling mahal di toko ini, tetapi dengan syarat Wang Jiai yang harus melayaninya. Manajer menyetujuinya, wanita itu mendekati Wang Jiai dan mengatakan bahwa dia harus menemani Yuang Chen. Wanita hamil itu marah, karena mereka datang lebih dulu, tetapi diabaikan. Yuang Chen berkata bahwa mereka sudah mencoba 20 pakaian, tapi tidak membeli apapun. Dan jika mereka tidak berniat membeli, jangan buang waktu orang lain. Suami dari wanita hamil itu berkata bahwa ia punya uang untuk membeli semua pakaiannya, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang cocok. Namun, wanita hamil itu memerintahkan Wang Jiai untuk membawa semua pakaian yang telah ia coba karena jika mereka tidak membeli apa-apa, orang lain akan mengira mereka tidak punya uang. Suaminya memperkirakan semua pakaian itu terlalu mahal dan dia hanya berniat omong kosong, tetapi istrinya menganggapnya serius. Ia mencoba menghentikan istrinya, dengan mengatakan bahwa mereka sudah memiliki banyak pakaian di rumah. Namun wanita itu berteriak bahwa suaminya tidak mau membelikannya pakaian. Ia mulai menangis, mengatakan bahwa ia sedang hamil dan pria itu tidak mau merawatnya. Pria itu mencoba menenangkan istrinya dan memerintahkan Wang Jiai untuk membawa semua pakaian tadi. Yuang Chen marah mendengar apa yang dikatakan pria itu, karena gadis itu sekarang asisten pribadinya. Pria itu menuduh Yuang Chen, karena sampai sekarang dia belum membeli apapun di tempat ini. Kemudian, Yuang Chen menyuruh Wang Jiai untuk memilih semua barang paling mahal untuk dirinya sendiri dan berkata bahwa dia harus memberikan pelajaran ke orang lain. Wang Jiai menjadi malu, menganggap betapa kerennya Yuang Chen. Su Liao dan temannya mendengar keributan dan memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yuang Chen mengonfirmasi bahwa dia akan membeli semua barang paling mahal. Su Liao mencoba mencegah Yuang Chen karena barang di sini sangat mahal, dan dia tidak perlu membelikannya kepada orang asing. Temannya pun bertanya apakah mereka benar-benar tidak saling kenal. Suami dari wanita hamil itu pun berkata, bahwa seorang sopir taksi tidak mungkin mampu membeli barang semahal itu, lalu meminta untuk diambilkan tas seharga $328.000. Wang Jiai pun membawa tas yang dimaksud wanita itu.
Gadis itu tampak senang untuk mantan rekannya, karena suaminya mampu membelikannya tas semahal itu. Ia lalu menoleh pada Yuang Chen dan bertanya apakah ia juga bisa membelikan tas seperti itu. Dengan rendah hati, Yuang Chen menjawab bahwa sebagai sopir taksi, ia tidak punya uang sebanyak itu. Yuang Chen kemudian berkata bahwa karena mereka sudah membeli tas itu, Wang Jiai harus membungkuskannya. Ia menyadari niat Yuang Chen, lalu bertanya apakah Yuang Chen sengaja memprovokasinya agar membeli tas itu. Yuang Chen membantah tuduhan tersebut dan berkata bahwa jika mereka tidak mampu membeli tas, bilang saja tidak mampu. Wanita itu bertanya apakah benar dia tidak akan membelikannya tas itu. Pria itu menjawab bahwa semua ini gara-gara Yuang Chen yang memprovokasinya. Wang Jiai menimpali bahwa pria itu selalu membual soal kekayaannya. Tapi apakah benar dia tidak rela mengeluarkan uang untuk wanita yang sedang mengandung anaknya? Tiba-tiba, pria itu melayangkan tangan ke arah Wang Jiai sambil berteriak agar dia tidak memecah belah mereka. Namun, tangan itu ditangkap oleh Yuang Chen. Ia mencengkeram leher pria itu dan bertanya dengan tajam bagaimana ia berani mengangkat tangan pada seorang wanita. Yuang Chen berkata bahwa jika pria itu ingin bertarung, maka lawannya adalah dirinya, lalu mengangkat pria itu ke udara dengan satu tangan. Pria itu panik dan berteriak agar Yuang Chen melepaskannya, mengancam bahwa ia akan menyesal. Wang Jiai memegang bahu Yuang Chen dan memintanya agar tidak merendahkan dirinya ke level mereka. Yuang Chen pun melepaskan cengkeramannya. Sambil memegangi tenggorokannya, pria itu berkata, mereka akan pergi. Istrinya pun marah karena suaminya pergi begitu saja, tanpa membalas perlakuan Yuang Chen. Pria itu kesal karena tak mampu melawan dan bergumam dalam hati jika dia tak mampu mengalahkannya. Ia kemudian mengajak pergi istrinya, namun wanita itu menolak. Ia bersikeras tidak akan pergi sebelum dibelikan tas tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan melahirkan anaknya. Pria itu menjawab sinis bahwa wanita itu boleh melakukan apapun, karena bisa jadi anak itu bukan anaknya. Lagi pula, dia tidur dengannya hanya demi uang, jadi bisa saja dia melakukannya dengan orang lain. Wanita itu marah dan mengejar suaminya sambil berteriak agar ia berhenti. Namun tiba-tiba, ia tersandung di tangga dan jatuh sambil menjerit tertahan. Pria itu segera berlari menghampirinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Wanita itu menjawab bahwa ia kesakitan. Wang Jiai menyarankan agar wanita itu segera dibawa ke rumah sakit. Pria itu lalu mengangkat istrinya dan berlari menuju taksi. Manajer melihat kepergian mereka dengan ekspresi marah. Ia berkata bahwa wanita itu memang pantas mendapatkannya karena perlakuan yang tidak baik ke Wang Jiai. Lalu ia menoleh ke Yuang Chen dan bertanya apakah ia ingin membeli sesuatu. Yuang Chen menjawab bahwa ia membutuhkan setelan formal. Manajer pun meminta Wang Jiai untuk membantu proses pembelian tersebut. Fang Hei kemudian berkata kepada Su Liao untuk mencari pakaian lain, sambil menunggu Yuang Chen selesai. Di bagian pakaian pria, Wang Jiai bertanya berapa harga pakaian yang ingin dibeli. Yuang Chen menjawab ia ingin membeli setelan seharga $3.000. Gadis itu bertanya kenapa memilih harga segitu. Yuang Chen teringat bahwa sebelumnya gadis itu pernah berkata akan kembali saat sudah menerima gaji. Maka kini, ia menggunakan uangnya untuk membeli pakaian tersebut, agar Wang Jiai segera mendapatkan uangnya. Gadis itu merasa malu mendengar pernyataan itu. Yuang Chen bertanya apakah ia bisa memesan setelan khusus. Wang Jiai mengambil pita pengukur dan mulai mengukurnya. Saat itu, ia menyadari bahwa tubuh Yuang Chen terlihat lebih berotot. Yuang Chen bertanya apakah gadis itu sedang tidak enak badan, dan Wang Jiai justru bertanya apakah ia pergi ke gym. Yuang Chen berkata dalam hati bahwa karena sistem yang dimilikinya, tubuhnya membaik dan jadi lebih kuat. Namun, kemudian Yuang Chen berbohong jika ia memang rutin ke gym. Ia menarik Wang Jiai mendekat dan berkata bahwa tubuhnya kini lebih kuat. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak ingin menyentuhnya. Namun bertentangan dengan ucapannya, ia tetap menyentuhkan tangan ke dada Yuang Chen. Dalam hati, Yuang Chen berpikir bahwa gadis itu boleh saja berkata apapun, tapi pada akhirnya tetap menyentuhnya juga. Melihat interaksi mereka, Fang Hei merasa bahwa mereka terlalu dekat. Ia pun berniat menjauhkan hubungan antara Yuang Chen dan Su Liao, agar Su Liao berhenti menyukainya. Manajer kemudian bertanya kepada Wang Jiai, kenapa dia sudah turun begitu cepat? Apakah dia sudah memilihkan pakaian untuk Yuang Chen? Gadis itu menjawab bahwa Yuang Chen memesan setelan khusus terbaik. Manajer tampak senang dan berkata bahwa pihak toko akan menghubunginya saat setelan sudah selesai dibuat. Gadis itu pun memberikan salam perpisahan. Yuang Chen menuju area parkir dan bertanya kepada Fang Hei kemana mereka akan pergi. Fang Hei menjawab mereka akan pergi ke Hotel Island. Ia bertanya kenapa Yuang Chen membeli pakaian semahal itu padahal dia hanya seorang sopir taksi. Yuang Chen hanya menjawab bahwa ia hanya menyukainya. Fang Hei merasa bahwa Yuang Chen adalah pria yang aneh, karena dia menggoda beberapa wanita, dan mulai berpikir untuk mengundangnya makan malam bersama rekan kerjanya. Mobil mereka sudah tiba di Hotel Island. Yuang Chen berkata bahwa ia akan naik dan makan sesuatu,
lalu meminta Fang Hei menghubunginya saat sudah selesai. Namun para wanita mengajak Yuang Chen makan bersama. Ia menyetujui dan mereka pun keluar dari mobil. Pintu aula terbuka, dan mereka masuk. Fang Hei mulai memperkenalkan rekan-rekannya, termasuk manajer HR dan manajer investasi. Ia kemudian memperkenalkan Yuang Chen dan Su Liao kepada rekan kerjanya. Salah satu pria berkata bahwa kursinya tidak cukup. Fang Hei menawarkan untuk mencarikan kursi tambahan dan menyindir bahwa menjadi sopir taksi itu melelahkan. Su Liao mencoba memberitahu tentang siapa Yuang Chen. Namun Fang Hei tidak mendengarkan dan berkata untuk minta tambahan kursi ke pihak hotel. Pelayan pun membawa kursi tambahan. Saat melihat Yuang Chen, pelayan itu merasa wajahnya familiar. Seseorang bertanya kepada Yuang Chen berapa penghasilan sopir taksi, lalu menambahkan bahwa penghasilannya bisa mencapai $10.000 per bulan. Apakah itu benar? Salah satu gadis berkata bahwa itu adalah jumlah yang besar, dan kalau dia bosan untuk berinvestasi, mungkin dia akan ikut menjadi sopir taksi juga. Yuang Chen merasa ada yang mencurigakan, karena dia merasa mereka seperti mengincarnya. Fang Hei mulai memuji rekan kerja pria itu sebagai ahli investasi dan menyebutkan bahwa ia dapat dipercaya. Pria itu menjawab bahwa untuk orang biasa, membeli beberapa saham adalah langkah yang bagus. Fang Hei menoleh ke Su Liao dan memuji sang pria itu, lalu mengajak semua orang mengangkat gelas sebagai penghormatan. Su Liao berdiri dengan sopan, lalu memilih minum sebagai bentuk penghargaan. Pria itu berkata bahwa wajar jika pemula belum mengerti soal investasi, dan menyarankan untuk belajar pelan-pelan. Yuang Chen menyaut bahwa ia memiliki sedikit uang lebih, lalu bertanya di perusahaan mana dia bekerja. Ia juga berkata jika memang cocok, dia akan berinvestasi. Pria itu pun menjawab jika dia bekerja di perusahaan Tianmu Investment, dan berkata jika dia punya uang, lebih baik diinvestasikan di sini dan akan mendapatkan keuntungan besar. Tiba-tiba pintu terbuka, dan seseorang datang sambil meminta maaf karena mengganggu. Seorang pelayan wanita membawa sebuah anggur premium. Fang Hei bingung karena merasa tidak memesan itu. Pelayan itu menjelaskan bahwa manajer yang memerintahkan agar anggur itu diberikan pada Tuan Yuang, dan beliau akan segera turun menemuinya. Fang Hei menduga jika Tuan Yuang yang dimaksud adalah temannya yang bernama Yuang Ziqiang, dan berkata dia tak menyangka jika Yuang Ziqiang adalah orang berpengaruh, bahkan manajer hotel ini pun sampai mengirimi sebuah botol anggur premium. Pria itu pun berspekulasi bahwa mungkin manajer itu pernah menggunakan jasa investasinya dan ingin berterima kasih. Beberapa saat kemudian, sang manajer masuk ke aula dan bertanya apakah Tuan Yuang sudah menerima anggur itu. Namun Yuang Ziqiang justru menjawab dan mengucapkan terima kasih atas anggur tersebut. Manajer bertanya siapa pria itu. Ia menjawab bahwa dirinya adalah manajer investasi. Manajer tampak tidak peduli dan berkata bahwa anggur itu untuk Yuang Chen, bukan dirinya. Semua orang pun terkejut. Fang Hei bertanya kenapa anggur itu diberikan kepada Yuang Chen. Bukankah dia hanya sopir taksi? Manajer itu menjawab bahwa Yuang Chen menjadi sopir taksi hanya untuk mencari pengalaman. Saat manajer hendak menjelaskan lebih lanjut, Yuang Chen memotongnya. Manajer memahami situasi dan berkata bahwa ia harus pergi menyelesaikan pekerjaan. Ia pun cepat-cepat meninggalkan aula. Yuang Chen mengajak semua orang duduk kembali. Ia meminta pria itu melanjutkan pembicaraan tentang investasi, dan berkata bahwa jika tertarik, ia siap berinvestasi beberapa juta dolar. Fang Hei mencoba meminta maaf atas sikap sebelumnya, tapi Yuang Chen hanya berkata tidak perlu membicarakan hal itu lagi. Ia kembali meminta Yuang Ziqiang untuk melanjutkan. Tiba-tiba, ponsel pria itu berdering. Ia meminta maaf dan berkata bahwa itu panggilan dari putra presiden. Setelah selesai, Yuang Ziqiang mengatakan ia harus segera kembali ke kantor. Namun Yuang Chen menyarankan agar Zhang Long saja yang datang ke tempat ini. Ia meminta Yuang Ziqiang untuk menghubunginya dan meminta dia agar tidak mengganggu mereka. Yuang Ziqiang pun menelepon kembali dan bertanya apakah Zhang Long mengenal Yuang Chen. Yuang Chen meminta agar percakapan diatur ke mode pengeras suara, karena dia ingin berbicara dengan Zhang Long. Manajer investasi itu pun menurut dan menyalakan pengeras suara. Yuang Chen lalu meminta Zhang Long agar tidak mengganggu mereka. Ia juga mengatakan bahwa temannya ingin bekerja di perusahaan mereka dan meminta bantuan Zhang Long. Zhang Long pun menyanggupi, karena yang memintanya adalah Yuang Chen. Ia juga meminta sang manajer agar mendengarkan Yuang Chen dan tidak membuat masalah. Zhang Long mengingatkan bahwa ia pernah meminjamkan uang kepada temannya kemarin dan sekarang akan membantunya mencarikan pekerjaan untuk temannya yang lain. Ia pun meminta bantuan pada Yuang Chen untuk memberikan suara dan mendukung perusahaannya dalam rapat pemegang saham di Baoking. Yuang Chen menyetujui dan mengatakan akan memberikan suaranya. Zhang Long kemudian memerintahkan sang manajer untuk menjelaskan semuanya kepada Yuang Chen. Yuang Chen lalu bertanya mengapa sang manajer masih berdiri, dan mengajaknya untuk duduk dan makan. Manajer itu pun duduk dengan patuh. Ia bertanya apakah benar Yuang Chen adalah pemegang saham kedua di Baoking.
Yuang Chen menjawab bahwa saat ini itu masih nominal saham saja, belum berarti apa-apa, dan bertanya apakah itu benar. Manajer mengatakan bahwa semua yang dikatakan benar, lalu menawarkan untuk menjelaskan tentang investasi masa depan. Setelah itu, mereka sampai di area parkir. Yuang Chen masuk ke mobil dan menyuruh manajer kembali saja karena tidak perlu diantar. Saat berada di dalam mobil, ia bertanya kepada para gadis kemana mereka akan pergi sekarang. Su Liao menyarankan untuk berenang dan berjanji akan mentraktir makan malam setelahnya. Yuang Chen pun setuju, dan mereka pun berangkat. Sesampainya di kolam renang, Su Liao berkata bahwa ia ingin ke kamar dan mengatakan Yuang Chen bisa berenang terlebih dahulu. Yuang Chen memakai kacamata dan melompat ke dalam kolam renang. Para gadis di kolam memperhatikannya dan mulai membicarakan betapa tampan dan proporsional tubuhnya. Ketika ia muncul kembali dari dalam air, tetesan air mengalir di tubuh berototnya, dan para gadis di sekitar menatapnya penuh kekaguman. Ia berjalan perlahan ke tepi kolam. Dua gadis mendekatinya, dan salah satunya menawarkan untuk menambahkannya di aplikasi pesan instan. Saat ia hendak menolak dengan sopan, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Ternyata itu adalah Wang Qiani yang pernah dipinjami uang oleh Zhang Long atas permintaan Yuang Chen. Wang Qiani berkata pada gadis-gadis itu bahwa Yuang Chen adalah pacarnya, lalu menyuruh mereka pergi meski terdengar protes dari mereka. Yuang Chen menatap Wang Qiani dan berkata bahwa baju renangnya cocok. Wang Qiani membusungkan dada dan berkata bahwa dirinya memang cantik dan sering disebut bunga. Ia lalu bertanya apa yang dilakukan Yuang Chen di sini. Yuang Chen menjawab bahwa ia datang bersama seorang teman. Wang Qiani tampak senang dan memuji tubuh Yuang Chen yang tampak sempurna, lalu bertanya bagaimana ia bisa memiliki tubuh seindah itu. Yuang Chen menjawab bahwa itu bukan urusannya dan berniat untuk pergi, tetapi Wang Qiani menahannya. Wang Qiani bertanya siapa perempuan itu dan apakah dia lebih cantik darinya. Yuang Chen kesal dan berkata jika temannya sudah menyewa mobilnya hari ini, dan berkata untuk tidak mengganggunya untuk saat ini. Merasa tersinggung, Wang Qiani berkata bahwa ia mengerti dan tidak akan mengganggu. Su Liao kembali dan mencari keberadaan Yuang Chen. Ia melihat Yuang Chen berada di kolam, lalu dipanggil. Namun Su Liao berkata bahwa ia tidak bisa berenang. Yuang Chen menyaut bahwa ia akan berenang ke arahnya dan membantunya. Gadis-gadis di sekitar mulai membicarakan pakaian renang Su Liao, menyindir bahwa meskipun terlihat polos, dia sebenarnya genit. Wang Qiani yang mendengar itu berpikir bahwa jika selera Yuang Chen memang seperti itu, maka ia harus berganti pakaian. Su Liao mengaku bahwa ia tidak pandai berenang, dan Yuang Chen menawarkan untuk mengajarinya. Dengan patuh, Su Liao mulai turun ke kolam. Namun, ia langsung panik dan ketakutan, meminta bantuan. Yuang Chen pun mengangkatnya dan menyuruhnya berpegangan padanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ribut, dan Yuang Chen menoleh, melihat Wang Qiani dikerumuni beberapa gadis lain. Ia meminta Su Liao naik ke punggungnya lalu berenang mendekat. Di sana, beberapa gadis tampak sedang berdebat keras dengan Wang Qiani. Yuang Chen bertanya apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka malah bertengkar di hari yang panas ini. Para gadis balik bertanya kenapa dia ada di sini dan berapa banyak gadis yang bersamanya. Tanpa basa-basi, Yuang Chen naik dari kolam. Ia bertanya kenapa itu penting dan meminta mereka berhenti bertengkar. Seorang gadis pirang berkata bahwa itu tergantung apakah ia ingin ikut ke klub dengannya atau tidak. Tapi Yuang Chen menolak. Gadis itu malah mengajaknya ke hotel dengan ekspresi menggoda. Wang Qiani marah dan mendorong gadis pirang itu, menyebutnya wanita tak tahu malu dan menyuruhnya pergi. Wang Qiani lalu mendorong si pirang dengan keras hingga tercebur ke kolam. Yuang Chen memintanya untuk tenang, tapi Wang Qiani berkata kalau ia tidak berbuat apa-apa, bisa-bisa Yuang Chen direbut oleh mereka. Ia pun menarik tangan Wang Qiani dan Su Liao, mengajak mereka pergi. Namun, para gadis lain menghadang dan berteriak bahwa mereka tidak boleh pergi sebelum masalah diselesaikan. Yuang Chen melindungi Wang Qiani dan Su Liao di belakangnya dan berkata bahwa jika ada yang berani menyentuh mereka, ia tak bisa menjamin akan bersikap tenang. Wang Qiani senang mendengarnya, merasa bahwa Yuang Chen masih punya hati nurani. Seorang penjaga kolam datang dan meminta mereka untuk tenang dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Gadis pirang itu berteriak bahwa ia tidak akan tenang sampai Wang Qiani meminum air kolam. Yuang Chen tersenyum licik dan bertanya apakah gadis itu ingin Wang Qiani mencicipi airnya sekarang. Gadis rambut pirang pun berkata iya. Yuang Chen mengambil sebotol air dari mesin minuman terdekat, lalu melemparkannya kepada Wang Qiani. Wang Qiani langsung paham maksudnya, lalu minum beberapa teguk sambil menatap si pirang dan berkata, "Lihat, aku sudah minum." Ia bertanya apakah masalahnya sudah selesai. Tapi si pirang justru makin marah karena merasa dipermainkan. Wang Qiani lalu menyentuh otot Yuang Chen dan berkata bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Yuang Chen menambahkan, seorang gadis kalau banyak bicara nilainya cuma 59, tapi kalau diam bisa 99. Si pirang makin marah dan berkata, tunggu saja kalian di sini, lalu berjalan pergi.
Su Liao mulai khawatir dan menyarankan untuk pergi. Tapi Wang Qiani berkata tak perlu khawatir karena Yuang Chen bisa mengurusnya. Yuang Chen meyakinkan mereka untuk tetap tenang dan melanjutkan bersenang-senang. Ia menggandeng tangan Su Liao dan mengajaknya melanjutkan pelajaran berenang. Beberapa menit kemudian, si pirang kembali dengan seorang pria dan menunjuk Wang Qiani, berkata bahwa Wang Qiani telah mendorongnya ke kolam hingga ia hampir tenggelam. Wang Qiani tersenyum sinis dan bertanya pada pria itu, "Selera kamu jadi seburuk ini setelah putus dariku?" Pria itu berkata bahwa ia tidak langsung mengenalinya dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Wang Qiani membela diri dan berkata bahwa ia hanya ingin mencegah si pirang berbuat hal buruk. Tapi si pirang menuduh Wang Qiani berbohong. Si pirang lalu menunjuk Yuang Chen dan mengatakan bahwa dia yang lebih dulu menggoda, tapi ia menolaknya. Pria itu langsung mencengkeram leher si pirang dan berkata bahwa meskipun Wang Qiani sedikit aneh, dia tidak pernah berbohong. Ia mendorong si pirang dan berkata akan mengurusnya nanti. Lalu, pria itu mendekati Yuang Chen dan menantangnya menyelesaikan masalah ini sebagai pria sejati. Wang Qiani mengatakan kepadanya bahwa dialah yang mendorong si pirang ke dalam air dan memintanya agar tidak menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Pemuda itu lalu berkata bahwa ia akan memberi Yuang Chen kesempatan dan menantangnya untuk mengikuti lintasan rintangan. Jika Yuang Chen berhasil mencapai garis akhir terlebih dahulu, pemuda itu akan meminta maaf. Namun jika kalah, maka Yuang Chen harus merangkak di bawah kakinya. Yuang Chen pun menyetujui syarat tersebut. Hari itu sangat panas dan matahari bersinar terik di langit, tepat di atas kolam. Mereka pun mendekati lintasan rintangan. Yuang Chen memulai lebih dulu, dan Su Liao serta Wang Qiani memberikan dukungan penuh kepadanya. Sang pembawa acara bertanya apa pekerjaan Yuang Chen, dan dengan bangga Yuang Chen menjawab bahwa ia bekerja sebagai sopir taksi. Ketika ditanya apakah ia sudah siap, ia menjawab dengan mantap, "Ya." Hitungan mundur pun dimulai. 3, 2, 1, mulai. Sang pembawa acara berteriak di mikrofon. Yuang Chen langsung melesat dan dengan cepat melewati rintangan pertama dengan lompatan yang gesit. Pembawa acara terkejut melihat kecepatannya dan mulai memberi komentar penuh semangat. Tanpa berhenti sedikit pun, Yuang Chen langsung menaklukkan rintangan kedua. Pembawa acara berteriak heran ke mikrofon, tidak percaya bahwa seorang sopir taksi bisa secepat itu. Su Liao dan Wang Qiani pun berteriak menyemangatinya. Yuang Chen berhasil melewati rintangan ketiga. Ia menggantung pada cincin gantung dengan kedua tangan dan menyeberangi sisi kolam. Setelah itu, ia berlari ke arah dinding tinggi. Dengan bantuan tongkat, Yuang Chen meloncat dan mendarat di atas puncak tembok dengan mulus. Pembawa acara terpukau dan memberi selamat kepada Yuang Chen karena berhasil menyelesaikan lintasan tercepat, dalam waktu 1 menit 23 detik. Namun Yuang Chen meminta agar ucapan selamat ditunda dulu dan menyarankan agar mereka menunggu hingga peserta kedua menyelesaikan lintasan. Pembawa acara menyetujui dan mengalihkan perhatian penonton ke peserta berikutnya. Dengan penuh semangat, peserta itu mulai berlari ke rintangan pertama, namun baru beberapa detik berjalan, ia terpeleset dan jatuh ke dalam air. Wang Qiani tertawa terbahak-bahak, dan berkata itu sangat memalukan. Peserta yang merasa terhina itu dilemparkan pelampung penyelamat, tapi ia malah menepis bantuan dari penjaga kolam. Dari pinggir, seseorang menyindir bahwa dia sangat cepat. Yuang Chen berdiri di tepi kolam dan dengan nada mengejek memberi selamat kepadanya, seolah-olah ia berhasil menyelesaikan ujian hanya dalam 1 menit. Su Liao pun menghampiri Yuang Chen dengan kagum atas kecepatannya. Ia lalu memberikan medali kepada Wang Qiani untuk ditukarkan dengan hadiah. Su Liao pun tersipu malu, mencium pipi Yuang Chen, dan mengucapkan terima kasih. Wang Qiani marah saat melihat ciuman itu dan bertanya kenapa dia melakukannya. Su Liao menjawab bahwa itu adalah caranya mengucapkan terima kasih. Lalu balik bertanya kenapa Wang Qiani marah. Pemuda itu naik dari air dan berkata bahwa kompetisi semacam itu tidak adil karena Yuang Chen terlalu cepat. Ia pun menyarankan agar diadakan perlombaan untuk menyelesaikan semuanya. Yuang Chen setuju, dengan syarat jika dia menang, maka pemuda itu harus melakukan apapun yang dia perintahkan. Wang Qiani terlihat khawatir dan berbisik pada Yuang Chen bahwa pemuda itu adalah pembalap yang sangat hebat dan pasti akan menang. Namun, Yuang Chen menenangkannya dan berkata bahwa ia tak perlu khawatir, karena dirinya adalah pembalap profesional.